video saya kali ini. Adapun pembahasan saya hari ini tentang analisis sumber dan penggunaan dana. Nah, di sini adalah pembahasan yang bakal kita bahas pada video ini. Yang pertama adalah definisi ataupun pengertian dari sumber dan penggunaan dana. Kemudian kita akan mengetahui seperti apa manfaat dari analisis sumber dan penggunaan dana tersebut. Kemudian yang ketiga adalah seperti apa langkah-langkah dalam penyusunan sumber dan modal kerja serta penggunaannya. Dan yang terakhir adalah ilustrasi ataupun contoh kasus yang bisa kita jadikan pekerjaan ataupun kita akan menghitung seperti apa bentuk dari analisis sumber dan penggunaan dana. Oke, kita masuk ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu definisi sumber dan penggunaan dana. Ya, kita akan bahas sedikit tentang dana di dalam pembahasan ini adalah analisis sumber dan penggunaan dana. Di artian sempit bahwa dana itu sebagai kas. Kemudian di dalam artian luas bahwa dana tersebut adalah modal kerja. Jadi penggunaan sumber-sumber dana di sini itu bukan hanya semata-mata untuk menentukan tingkat profitabilitas ataupun tingkat laba, tetapi mampu juga untuk menentukan kontinuitas dari perusahaan. Kontinuitas di sini adalah keberlangsungan ataupun kelanjutan dari sebuah perusahaan. Jadi di dalam analisis sumber dan penggunaan dana di sini merupakan sebuah alat ataupun suatu alat yang dapat kita gunakan untuk menganalisis sebuah laporan keuangan yang sangat penting bagi financial manager ataupun bagi para calon kreditor di bank-bank. Jadi dapat digunakan untuk menilai permintaan kredit yang bisa diajukan kepadanya. Jadi dengan menggunakan analisis sumber dan penggunaan di sini, pihak bank itu mampu untuk mengetahui ataupun melihat bahwa seperti apa kemampuan dari perusahaan dalam mengelola ataupun menggunakan dana yang dimilikinya. Jadi bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah perusahaan itu mampu untuk mengembalikan pinjamannya atau tidak. Itu bisa digunakan oleh pihak bank. Berikutnya pada sebuah bahasan yang kedua adalah manfaat dari analisis sumber dan penggunaan dana. Jadi kalau untuk manfaat di sini bisa dirasakan dari pihak intern dan pihak eksternal. Jadi kalau pihak intern di sini bahwa laporan dari hasil analisis sumber dan penggunaan di sini dapat digunakan untuk dasar dalam merencanakan kebutuhan dana di masa yang akan datang. Dan kemungkinan dapat dijadikan dan pun mendatangkan kemungkinan sumber-sumber yang ada. Jadi bisa dijadikan sebagai dasar ataupun fondasi bagi pihak perusahaan ataupun intern perusahaan dalam merencanakan apa yang berapa besar kebutuhan dana yang bakal dibutuhkan di masa yang akan datang, jadi tahun-tahun berikutnya. Kemudian laporan analisis manfaat yang kedua adalah dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan ataupun peramalan kebutuhan kas. Jadi ini pun bisa kita ramal bahwa di tahun akan datang berapa kebutuhan kas yang bisa kita keluarkan ataupun cash flow di masa akan datang, itu bisa dengan menggunakan analisis sumber dan penggunaan dana. Kemudian di pihak ekstern itu sendiri seperti yang saya bahas tadi di slide sebelumnya mengenai pihak kreditor, biasanya untuk analisis sumber dan penggunaan dana di sini bisa digunakan oleh para kreditor atau bank dalam dengan menggunakan laporan cash flow ini dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga ataupun mengembalikan pinjamannya. Jadi bisa dijadikan dasar bahwa untuk menilai apakah mampu perusahaan tersebut untuk melakukan pembayaran bunga ataupun mengembalikan pinjaman kepada pihak bank. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah dalam penyusunan laporan sumber dan modal kerja serta penggunaannya. Jadi secara umum itu ada empat langkah-langkah yang bisa kita tempuh dalam menyusun sebuah laporan sumber dana dan modal kerja. Di sini yang pertama adalah kita harus menyusun laporan perubahan neraca. Jadi laporan perubahan neraca ini pada umumnya kita bisa menggunakan
dua periode. Misalnya di tahun, misalnya saya contohkan untuk tahun 2017 atau 2018. Jadi ada 2 tahun yang bisa kita gunakan di sini untuk menilai berapa ataupun perubahan neraca bisa kita gunakan bulanan ataupun tahunan. Kalau bulanan itu berarti per bulan kita akan coba analisis, ataupun kita bisa menggunakan tahunan berarti per 31 Desember. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mampu mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut ke golongan yang memperbesar kas ataupun memperkecil jumlah kas. Jadi dari laporan neraca tersebut kita bisa melakukan mengkelompokkan ke dalam sebuah golongan-golongan, karena kan yang di sini untuk laporan sumber dana dan modal kerja di sini kan kita yang betul-betul diukur adalah kasnya yang paling liquid. Jadi kita betul-betul dikelompokkan dulu, maksudnya dilakukan perubahan, misalnya untuk persediaan bisa kita masukkan kayak gitu. Jadi mana karena kita yang kita nilai adalah kasnya, berapa kemampuannya, karena yang dianggap kas merupakan yang paling liquid, yang paling mudah untuk dapat digunakan langsung. Oke, yang ketiga adalah mengelompokkan elemen-elemen laporan dalam laporan rugi laba ataupun laporan laba ditahan ke golongan yang memperbesar jumlah kas atau memperkecil jumlah kas. Jadi ini pun kita bisa menggunakan laporan rugi laba ataupun laba ditahan sini yang dianggap bisa mampu menambah ataupun memperkecil dari jumlah kas. Jadi kita kelompokkan atau kita bisa menggunakan laporan rugi laba untuk dijadikan sebagai dasar juga untuk menyusun laporan sumber dana dan modal kerja. Kemudian yang terakhir adalah mengadakan konsolidasi dari semua informasi tersebut ke dalam laporan sumber dan kemudahan dana. Jadi pengelompokan baik dari laporan neraca kemudian sampai dengan laporan laba rugi ataupun laporan laba ditahan, itu kita akan gabungkan semua informasi-informasi yang dimana memperbesar ataupun memperkecil dari kas tersebut. Kemudian kita bisa mulai menyusun dari laporan sumber dan kemudahan dana, dan kemudian kita bisa menganalisis laporan tersebut. Jadi ini adalah langkah-langkah secara umum dalam penyusunan laporan sumber dana dan modal kerja. Oke, selanjutnya kita masuk ke subpokok bahasan yang terakhir, yaitu ilustrasi ataupun contoh sederhana dari perhitungan analisis sumber dan penggunaan dana. Jadi di sini sudah ada laporan neraca per 31 Desember di tahun 2018 dan tahun 2019 untuk PT XXX. Jadi sudah ada di sini pada tahun 2018 ada kas dari total aktiva ataupun total pasiva. Di sini ada sebesar 14 juta, kemudian di tahun 2019 ada sebesar 15 juta. Kemudian kita akan menghitung analisis dari sumber dan penggunaan dana. Oke, kita mulai dari pos yang pertama adalah kas. Kas di sini pada tahun 2018 itu sebesar 1.300.000, kemudian di tahun 2019 itu sebesar 1.200.000. Berarti ini ada pengurangan di tahun 2019 sebesar 100.000. Pengurangan ini dikarenakan adanya penggunaan kas di sini berkurang karena digunakan untuk menambah aktiva lancar lainnya yang dijadikan sebagai sumber dana ataupun kita bisa dikatakan masuk ke dalam debit. Misalnya perusahaan sini menambah persediaan, jadi kas di sini berkurang di tahun 2019 dikarenakan untuk menambah aktiva lancar lainnya. Jadi dia masuk ke dalam sumber sebesar Rp100.000. Oke, berikutnya ini enggak ada ya. Sorry. Oke, untuk pos berikutnya adalah piutang dagang. Di tahun 2018 piutang dagang di sini sebesar 1.200.000, kemudian di tahun 2019 itu sebesar 1 juta. Ini ada pengurangan
pengurangan sebesar 200.000 rupiah. Jadi pengurangan sebesar 200.000 rupiah ini berarti ada penambahan di kas, yaitu sebesar 200, dan itu dikatakan sebagai sumber kas. Jadi sebesar 200.000 rupiah. Karena ketika ada pembayaran piutang biasanya begini, di tahun 2019 kan ada pengurangan piutang, berarti ada yang membayar piutang. Nah, itu berarti masuk ke dalam kas. Kalau dia masuk ke dalam kas, itu dikatakan sebagai sumber. Makanya ini masuk ke dalam pos sumber sebesar 200.000. Kemudian di penggunaan tidak ada ya. Oke, next di pos berikutnya ada persediaan. Kemudian ada persediaan di tahun 2018 sebesar 2.200.000, kemudian naik menjadi sebesar 400.000 di tahun 2019 menjadi 2.600.000. Untuk persediaan di sini, kenaikan di sini berarti kenaikan di tahun 2019 berarti ada kenaikan dari penggunaan dari persediaan sendiri. Jadi dia masuk dalam pos penggunaan sebesar 400.000 rupiah. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke pos aktiva tetap ya. Ada tanah, ada gedung, ada mesin, dan otomatis ada depresiasi di sini. Masuk ke gedung. Di sini di tahun 2018 sebesar 4 juta rupiah, kemudian di tahun 2019 sebesar 5 juta. Berarti ini ada kenaikan sebesar 1 juta rupiah. Sebesar 1 juta rupiah itu dimasukkan ke dalam penggunaan. Karena kenapa dikatakan dimasukkan dalam penggunaan? Karena ini mengurangi kas sebesar 1 juta rupiah. Oke, ini berikutnya gedung. Gedung ini tetap ya, jadi tidak ada pengeluaran ataupun tidak ada yang mengurangi kas, jadi dia masih tetap 0. Berikutnya di mesin. Mesin di sini sebesar di tahun 2018 sebesar 2.300.000, kemudian di tahun 2019 sebesar 3.700.000. Ini ada kenaikan sebesar 400.000 sebesar 1.400.000. Ini masuk ke penggunaan karena mesin ini, kenaikan ini itu mampu mengurangi kas ataupun kas di dalam laporan analisis sumber dan penggunaan dana ini. Jadi sebesar 1.400.000. Kemudian ada akumulasi depresiasi. Ini terjadi pengurangan ya di tahun 2014 sebesar 1 juta, kemudian di tahun 2019 sebesar 1.500.000. Jadi dimasuk di dalam dimasuk ke dalam sumber karena mampu menambah kas sebesar 500.000. Berikutnya untuk pasiva ya. Di sini ada utang lancar, utang jangka panjang, dan modal. Jadi ada utang lancar di tahun 2018 sebesar 2.500.000, kemudian turun menjadi di tahun 2019 turun menjadi 2.200.000. Ada penurunan ini sebesar 300.000. Itu masuk ke dalam penggunaan karena utang lancar di sini dia mengurangi kas karena perusahaan mengeluarkan uang untuk mengeluarkan dana untuk membayar utang lancar. Ini sebesar 300.000. Oke, ini 0 ya. Next, untuk utang jangka panjang, di
Di sini tahun 2018 sebesar 4.500.000, di tahun 2019 sebesar 6 juta. Ini ada penambahan sebesar 1.500.000. Ini kita masukkan ke dalam sumber. Kenapa? Di dalam hutang jangka panjang ini berarti terjadi penambahan dana yang diterima atau penerimaan kas dari penerbitan utang ataupun setoran modal. Jadi utang jangka panjang ini kita misalnya perusahaan melakukan hutang, jadi itu tentu akan menambah kas sebesar 1.500.000 rupiah. Ini 0. Oke, yang terakhir adalah modal. Di sini modal sebesar 7 juta, kemudian di tahun 2019 7.800.000. Ini modal, jika modal bertambah pasti kas pun juga akan bertambah. Kas pun akan bertambah sebesar 800.000 rupiah. Oke, ini 0. Kita akan totalkan berapa sumber dan berapa penggunaan dari perusahaan ini. Oke, di sini sebesar 3.100.000 sumber sebesar 3.100.000 dan penggunaan dana sebesar 3.100.000. Dari tabel ini bisa mungkin saya simpulkan bahwa selama tahun 2019 telah terjadi penurunan kas sebesar 100.000 rupiah. Hal ini disebabkan karena selama tahun tersebut telah terjadi penggunaan dana sebesar 3.100.000, sementara sumber kas hanya sebesar 3 juta. Penggunaan kas yang menonjol selama tahun 2015 adalah untuk pembelian tanah sebesar 1 juta dan pembelian mesin sebesar 1.400.000. Sedangkan sumber kas yang menonjol adalah penerbitan utang jangka panjang ya sebesar 1.500.000. Jadi secara keseluruhan untuk analisis sumber dan penggunaan dana seperti inilah contoh perhitungannya. Jadi kita harus menghitung atau mengkelompokkan mana yang menambah kas, mana yang mengurangi kas. Jadi jika menambah kas dengan aktivitas-aktivitasnya tentu akan dimasukkan ke dalam sumber ataupun contoh di sini. Oke, di analisis sumber dan penggunaan dana di sini bisa saya jelaskan kembali bahwa jika kita harus mengelompokkan kembali mana-mana pos-pos yang menambah kas, mana yang mengurangi kas. Jadi jika ada pos-pos di dalam laporan neraca ini yang mampu menambah kas pada suatu perusahaan, maka ia masuk dalam sumber, analisis di sumber. Kemudian jika mengurangi kas ataupun kita melakukan pembayaran, itu masuk ke dalam kolom penggunaan. Demikian contoh dari analisis sumber dan penggunaan dana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.